Pria itu tidak menyadari ketika sebuah pipa baja besar tiba-tiba menembus dadanya. Dengan tubuh gemetar, ia menatap luka di dadanya, mengembuskan napas terakhir, lalu jatuh tak bernyawa ke lantai. Sementara itu, sekelompok orang terjebak di dalam sebuah bangunan aneh berbentuk kubus. Tidak seorang pun tahu bagaimana mereka bisa berada di sana. Saat seorang pria hendak mengeluarkan ponselnya, sebuah sepatu kulit tiba-tiba jatuh dari atas. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Yuni melompat turun dari ruangan di atas mereka. Tanpa banyak bicara, Yuni langsung mengamati keadaan sekitar. Ia memanjat dinding dan membuka pintu yang mengarah ke atas. Namun tubuh pria yang sebelumnya tewas tertusuk pipa baja tiba-tiba jatuh dari ruangan tersebut. Semua orang pun terkejut. Ketika seorang anak laki-laki mencoba membuka pintu lain, Yuni segera menghentikannya. Untuk memastikan ruangan itu aman, ia melemparkan sepatunya ke dalam. Seketika, api menyembur dan membakar sepatu itu hingga habis. Hanya talinya yang tersisa. Yuni lalu membuka pintu lain dan kembali melemparkan sepatu. Kali ini tidak terjadi apa-apa. Karena aman, ia mengajak semua orang masuk ke ruangan berikutnya. Meski tidak menemukan jalan keluar, Yuni terus menggunakan cara yang sama. Setiap menemukan ruangan baru, ia melemparkan sepatu terlebih dahulu untuk memeriksa adanya jebakan. Berkat metode itu, mereka berhasil melewati beberapa ruangan dengan selamat. Namun, bahaya berikutnya datang dari atas. Bilah-bilah raksasa yang berputar bergerak ke arah mereka, sementara semua pintu telah tertutup. Untungnya, mereka menemukan lubang di lantai dan segera masuk ke ruangan di bawah. Seorang anak bernama Hai yang ketakutan hampir tertinggal, tetapi berhasil diselamatkan oleh Yuni. Setelah itu, Hai menyadari bahwa setiap lorong memiliki nomor tertentu. Ia menduga ruangan bernomor genap aman dari jebakan. Untuk membuktikannya, ia memasuki salah satu ruangan bernomor genap dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Sejak saat itu, mereka menggunakan pola tersebut untuk menentukan jalur yang aman. Dengan cara itu, mereka berhasil melewati beberapa ruangan lagi dan menghindari banyak jebakan mematikan. Namun, mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan yang semua pintunya bernomor ganjil. Tiba-tiba, seorang pria tua berteriak marah. Suaranya langsung mengaktifkan jebakan dan Hai hampir menjadi korban. Yuni pun menyadari bahwa jebakan di ruangan itu dipicu oleh suara. Karena itu, semua orang bergerak dalam diam. Mereka berhasil melewati ruangan tersebut dengan selamat. Saat perjalanan berlanjut, seorang anak bernama Ding tidak sengaja menjatuhkan sepatunya. Suara benturan itu kembali mengaktifkan jebakan. Yuni berhasil menyelamatkan pria tua tersebut, tetapi kedua kakinya terpotong. Pria tua itu langsung menyalahkan Ding. Meski anggota kelompok lain berhasil meredakan pertengkaran mereka, Ding mulai menganggap pria tua itu sebagai beban. Tak lama kemudian, asap mulai memenuhi ruangan. Saat mencari jalan keluar, Hi menemukan sebuah peta di dinding. Dari peta itu, mereka mengetahui bahwa mereka terjebak di dalam struktur kubus raksasa yang terdiri dari sekitar 800 hingga 1000 ruangan. Kemudian, Ding membuka sebuah pintu dan mereka kembali melihat jasad pria pertama yang tewas tertusuk pipa baja. Saat itulah mereka menyadari bahwa selama ini mereka hanya berputar-putar dan kembali ke tempat yang sama. Harapan mereka mulai memudar. Namun Yuni tetap berusaha menyemangati semua orang agar tidak menyerah dan terus mencari jalan keluar.